Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita bertemu di ibadah online. Kita percaya walaupun secara online hadirat Tuhan tak terbatas. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang baik sehingga pada saat ini Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dan kami percaya hadirat Allah tak terbatas Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu menaikkan pujian kita. Kita katakan saat ku masuk ke hadirat. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah menghidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Nah, kita naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan hadirat-Mu. Kami membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Setiap pujian, setiap syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan. Menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
Sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih. Kami tinggikan, kami sembah hanya nama-Mu Yesus yang layak disembah. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya. Ditinggikan, kita katakan segala pujian dan syukur. Pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat Tuhan, hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Benar Bapa, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap hidup kami, setiap hari kami meninggikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau lebih lagi bersorak bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sapa kanan kirinya dan katakan, Engkau luar biasa hari ini, Engkau luar biasa hari ini, Engkau luar biasa hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah penebus kita, amin. Mari kita mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita bahwa Yesus telah penebus kita. Haleluya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah
kita telah ditebus oleh darah Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita terima kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Amin. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, menyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai ke tujuan, berlari sampai ke tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami kan pergi, dimanapun kami berdiri, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karyamu, menyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai ke tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berdiri, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kita dan kita mampu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima
besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Bapa. Amin. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Bapa di dalam kerajaan surgawi, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kalau kami boleh menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati hati kami, memberkati telinga kami ya Tuhan, supaya apapun firman yang disampaikan oleh hamba-Mu kami boleh terapkan dan kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, dan pasti semuanya kita mengalami kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Allah memenuhi hati kita senantiasa, dan kita senantiasa disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Setelah puji-pujian yang indah dinyanyikan, maka saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema undangan perjamuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada bulan ini kita tidak lama lagi akan memperingati minggu-minggu kesengsaraan atau minggu-minggu Paskah Bapak Ibu Saudara, di mana Kristus mati dan disalibkan. Dan pada hari ini kita diberi tema undangan perjamuan, di mana perjamuan ini dilakukan oleh Yesus sebelum Dia disalibkan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara kita membaca saja di dalam teks yang diberikan pada kita pada saat hari ini. Dalam Markus 14 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-25, saya akan baca. Markus 14 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakan kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar,
yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka. Dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Amin. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman yang baru saja saya baca, Bapak Ibu Saudara, itu berkisah mengenai Yesus sebelum dia diserahkan. Di dalam masa itu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam ayat yang pertama, pada hari pertama, pada hari raya roti tidak beragi. Pada hari pertama, pada hari raya roti tidak beragi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari pertama, hari raya roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi adalah hari raya Paskah. Bagaimana orang Israel memperingati keselamatan, di mana Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, membawa mereka, melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, membawa mereka keluar dari perbudakan Firaun, dan membebaskan mereka, memerdekakan mereka, dan menuntun mereka keluar. Dan hari itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat di dalam tulah ke-10 yang dicatat, bahwa ketika itu mereka harus menyembelih domba atau kambing, kemudian mereka harus menempelkan darahnya di dinding-dinding pintu, sehingga ketika malaikat mau datang, maka anak sulung mereka tidak ikut meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu adalah peringatan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan setiap tahunnya. Hingga ketika itu dilakukan, maka setiap orang bangsa Israel, setiap orang, setiap keluarga, setiap orang tua harus menceritakan kisah itu ketika mereka makan domba Paskah itu. Ketika mereka makan domba yang telah disembelih itu. Nah, di masa itu Bapak Ibu Saudara, di zaman tadi yang saya baca barusan, bahwa Yesus juga mengadakan perjamuan Paskah. Kemudian murid-muridnya bertanya, "Guru, di mana kita akan melakukan perjamuan Paskah?" Bapak Ibu Saudara, kemudian akhirnya Yesus memberitahu tempat di mana mereka akan mengadakan perjamuan Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah undangan perjamuan. Berbicara mengenai undangan berarti seseorang yang mengharapkan, yang mengajak,
Seseorang yang mengadakan pesta, yang mengajak untuk apa? Untuk tamunya datang. Artinya yang mengundang itu mengharapkan yang diundang untuk datang, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara yang mengundang, yang membuat pesta, makanan sudah dibeli, semuanya sudah disiapkan, ruangan sudah disiapkan, tetapi tamu yang diundang tidak datang. Tamu yang diundang tidak hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya kita akan mengalami kekecewaan. Ketika kita mau mengadakan sebuah pesta, entah itu pesta pernikahan, pesta apapun, kemudian kita membuat undangan, mungkin undangannya dicetak dengan baik, dengan bagus, dengan rapi, dengan mahal mungkin. Kemudian kita sebar undangannya. Kemudian ketika kita kasih undangan itu, maka kita mengharapkan orang yang kita undang untuk hadir. Tetapi ketika tiba pada hari H, yang diundang tidak datang. Maka Bapak Ibu Saudara, ini juga memberikan gambaran ketika Yesus berbicara mengenai perumpamaan seorang raja yang mengadakan pesta kawin. Kemudian mengundang orang-orang, kemudian orang-orang yang diundang ternyata tidak hadir. Maka raja itu sangat kecewa dan marah. Bapak Ibu Saudara, selain itu juga di dalam undangan, maka kita perlu turut hadir dan kita perlu bersukacita bersama-sama dengan yang mengundang, dan kita perlu bersama-sama dengan yang mengundang menikmati perjamuan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kali ini kita berbicara mengenai perjamuan, undangan perjamuan yang dilakukan oleh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat satu persatu, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam masa Paskah inilah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang ada di Israel memperingati atas keselamatan anak sulung, atas pembebasan mereka keluar dari Mesir, kemudian atas keluputan mereka dari tulah yang diberikan. Di dalam Keluaran 12 ayat 14 dikatakan, hari ini akan menjadi peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, perintah inilah yang akhirnya dilakukan oleh orang-orang Israel sehingga mereka melakukan namanya pesta Paskah. Melakukan namanya perayaan Paskah. Kemudian ketika tiba hari itu, maka murid-muridnya bertanya kepada Kristus, Guru, di mana engkau kehendaki supaya kita makan Paskah? Perayaan Paskahnya di mana? Kemudian Yesus memberitahu, kamu pergi ke kota, kamu ikuti seorang pria yang membawa kendi, kemudian ikutilah dia, kemudian kasih tahu kepada orang yang punya rumah itu, tanyakan di mana ya tempat nanti kamu akan menjumpai di ruangan atas, semuanya sudah siap sedia. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang detail sekali. Ya, hal yang detail, tidak ada WhatsApp waktu itu. Mungkin kita bisa saja mengatakan Yesus sudah WA, sudah telepon yang punya rumah. Ya, saya nggak tahu itu rumah siapa, Bapak Ibu Saudara, tapi banyak penafsir mengatakan itu adalah rumah Markus dan lain sebagainya. Mungkin Yesus sudah telepon atau WA. Itu kalau zaman sekarang. Tetapi zaman itu tidak ada seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada HP, tidak ada WA, tidak ada email, tidak ada yang lain-lain. Sehingga bagaimana Kristus bisa tahu? Yang pertama, karena Yesus itu maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bahkan dia tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 16 dikatakan, maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka berangkat kemudian mereka mendapati apa yang diucapkan oleh Yesus sama dengan apa yang mereka dapati. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kebohongan di dalam diri Yesus. Yesus maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh orang-orang untuknya.
Bapak Ibu Saudara, karena kemahatauan inilah maka kita boleh mempercayai Dia sebagai Tuhan. Di dalam ayat 18 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Kemudian ayat 20, waktu murid-muridnya saling menjawab dan saling bertanya, bukan aku, saling mengatakan bahwa mereka bukanlah yang menyerahkan Yesus. Kemudian Yesus menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sini kita melihat bahwa Yesus tahu bahwa ada orang yang akan menyerahkan Dia, dan Yesus tahu, Bapak Ibu Saudara, siapa orang yang akan menyerahkan itu, dan Yesus tahu orang itu, dan Yesus tahu apa yang akan terjadi itu. Yesus tahu akan hari esok. Yesus tahu bagaimana perjamuan Paskah itu akan dilakukan. Yesus tahu akan apa yang akan terjadi kepadanya. Dia tahu kalau dia dikhianati. Dia tahu kalau ia akan diserahkan. Dia tahu kalau ia akan disalibkan. Ia tahu siapa orang yang akan menyerahkan itu. Bahkan ketika niat itu pun masih ada di dalam hati Yudas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus bukan hanya tahu hari esok, tetapi Yesus juga tahu isi hati seseorang. Yesus juga tahu niat hati seseorang. Yesus Maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu apa isi hati kita. Yesus tahu apa yang kita alami. Yesus tahu masa depan kita. Yesus tahu, Bapak Ibu Saudara, niat-niat kita, motivasi kita. Yesus Maha tahu. Kemahatauan inilah yang membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada manusia yang tahu isi hati seseorang. Tidak ada manusia yang tahu akan apa yang terjadi hari esok. Hanya Tuhan yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita diberi gambaran, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus Maha tahu dan kemahatauan adalah sifatnya Tuhan. Kemahatauan adalah atribut dan sifat-sifatnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita manusia tidak maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan yang maha tahu. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kiranya ketika Tuhan tahu isi hati kita, maka Ia mendapati hati kita sedang hidup benar, sedang di dalam keadaan benar, sedang memiliki niat yang benar, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kiranya kita senantiasa hidup di dalam kebenarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian Bapak Ibu Saudara, mereka makan perjamuan itu. Kemudian mereka makan, Bapak Ibu Saudara, kebiasaannya adalah bahwa orang-orang Israel akan makan domba yang disembelih itu. Kemudian ketika mereka sedang makan, Bapak Ibu Saudara, maka orang tua akan menceritakan kisah bagaimana Allah menolong bangsa itu untuk mereka bisa keluar dari perbudakan, untuk mereka bisa keluar dari penderitaan, untuk mereka bisa keluar dari penjajahan, dan mereka merdeka dan mereka dibebaskan oleh tangan Tuhan yang kuat. Nah, ketika mereka sedang makan, dikatakan di dalam ayat 22, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti yang tidak beragi, Bapak Ibu Saudara, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Ambillah, inilah tubuhku." Bapak Ibu Saudara, biasanya Bapak Ibu Saudara di dalam perjamuan itu, di dalam Paskah itu, maka orang tua menceritakan kisah itu, tetapi yang disembelih adalah domba, Bapak Ibu Saudara, atau kambing. Dan itulah yang dimakan. Tetapi di sini Yesus mengubah makna itu. Awalnya berfokus kepada domba yang menggantikan dosa itu, sehingga berfokus kepada diri Yesus, bahwa Dialah
anak domba Allah itu. Pertama, penulis Markus mengungkapkan bahwa Yesus adalah Allah dari kemahatauannya. Kemudian penulis Markus mengungkapkan kembali bahwa inilah tubuhku. Berarti dia sedang bermaksud bahwa inilah domba Allah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus mengubah makna Paskah itu menjadi berfokus kepada dirinya, bukan lagi kepada domba yang disembelih itu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, "Take it, this is my body." Kemudian kata tubuh di sini Bapak Ibu Saudara dalam bahasa asli itu memakai kata soma. Kata soma itu, ini biasanya kata soma itu tubuh dalam arti yang netral Bapak Ibu Saudara. Biasanya ini adalah tubuh yang kelihatan ini, yang fisik ini, tetapi bukan hanya bicara tubuh jasmani Bapak Ibu Saudara, bukan hanya yang kelihatannya saja, tetapi semua yang dihasilkan oleh tubuh ini itu merangkup menjadi bagian daripada soma. Artinya, seluruh totalitas hidup, seluruh kehidupan ini itu disebut menjadi soma, termasuk pikiran, perasaan, termasuk apa yang dikerjakan oleh tubuh ini, apa yang dihasilkan oleh tubuh ini, itu disebut soma. Kenapa Bapak Ibu memakai kata soma? Karena Bapak Ibu Saudara, Kristuslah adalah domba yang tidak bercacat tadi. Domba yang tidak bercela. Anak domba Allah yang tidak berdosa itu. Anak domba Allah yang masih murni Bapak Ibu Saudara. Sehingga dipakai tubuh yang netral. Tubuh yang belum tercampur oleh kejahatan. Tubuh yang tidak mempunyai niat jahat di dalamnya. Tubuh yang tidak terkorup oleh kejahatan. Bahkan tubuh yang atau kehidupan yang tidak pernah bercela Bapak Ibu Saudara. Di sini Bapak Ibu Saudara, ini sedang menggambarkan bahwa Kristus adalah korban yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Korban yang tidak bercela Bapak Ibu Saudara. Nah, berbeda kalau dipakai kata shark, daging. Sama-sama tubuh Bapak Ibu Saudara. Soma juga adalah tubuh, shark juga adalah daging. Sama dengan tubuh, shark lebih kepada tubuh jasmani ini Bapak Ibu Saudara. Sama-sama tubuh, tetapi shark itu lebih cenderung selalu bernuansa negatif dan penuh dengan kejahatan. Tetapi penulis Bapak Ibu Saudara memakai kata soma karena soma itu lebih netral, di mana tubuh Kristus yang Yesus maksud, dia adalah korban yang sempurna. Jadi ketika dia mengatakan ambillah ini, inilah tubuhku, ambillah ini tubuhku, inilah kehidupanku. Bukan hanya tubuhnya secara jasmani saja, tetapi seluruh kehidupannya diserahkan. Itulah yang digantung di atas kayu salib, menjadi korban pengganti daripada dosa-dosa kita Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama seperti apa yang dipesankan oleh Paulus Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kata yang sama ketika Yesus mengatakan inilah tubuhku, kata yang sama dipakai adalah soma. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini berbicara mengenai pengorbanan yang terjadi di Perjanjian Lama, di mana domba itu dikorbankan, kemudian dibakar Bapak Ibu Saudara, tapi itu adalah korban yang mati. Dia harus dibunuh terlebih dahulu, darahnya dicurahkan terlebih dahulu. Tetapi ini adalah persembahan yang hidup, tubuhmu. Ini berbicara mengenai totalitas kehidupan manusia itu. Sehingga ketika Yesus juga memakai kata soma, maka yang diberikan adalah
tubuhnya, adalah hidupnya seluruhnya, Bapak Ibu Saudara, menjadi pengganti penebus dosa kita. Yesus mengubah makna Paskah itu bukan lagi kepada domba yang disembelih, tetapi kepada dirinya sendiri yang menjadi korban pengganti dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Paskah dalam Israel, perjanjian lama dengan Paskah yang ada dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara. Dalam Keluaran 12, itu mengingatkan perbuatan Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Korban yang disembelih adalah domba atau kambing, Bapak Ibu Saudara. Sementara di dalam perjanjian baru ada di dalam Matius 26, Markus 12, Lukas 22, Yohanes 13. Itu mengingatkan kita kepada kebangkitan Kristus, kematiannya untuk mengalahkan maut. Korban Paskah adalah Yesus sendiri yang disalibkan. Yesus yang menjadi penebus kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, undangan Yesus untuk makan roti sebagai tubuh itu adalah undangan keselamatan. Yesus menarik kepada dirinya bahwa domba Paskah yang sesungguhnya, yang tidak bercela dan menyelamatkan itu adalah dirinya sendiri. Bukan lagi domba yang disembelih seperti biasa. Bukan lagi domba yang mereka makan itu, tetapi dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, tubuhnya yang diserahkan dan mati di kayu salib menjadi persembahan bagi semua orang percaya yang menerimanya, sehingga semua menjadi selamat, Bapak Ibu Saudara. Jadi barang siapa percaya dan menerima Yesus, maka ia diselamatkan. Ketika Yesus, ambillah, inilah tubuhku. Ini berbicara mengenai ambillah, inilah tubuhku. Ambillah, terimalah keselamatan. Bapak Ibu Saudara, undangan ini, undangan makan roti sebagai tubuh Kristus adalah undangan keselamatan. Ketika kita mengambil bagian di dalamnya, maka kita mempercayai Yesus adalah Tuhan, Dia adalah anak domba Allah, kemudian Dialah yang dipersembahkan, menggantikan, menjadi korban penebus dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertama tadi penulis Markus mengungkapkan ketuhanan Yesus di sana. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Bahwa Dia sudah mempersembahkan tubuhnya, sudah mempersembahkan hidupnya yang sempurna itu. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah iman, Bapak Ibu Saudara. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Jadi tidak hanya mengaku tapi tidak percaya, Bapak Ibu Saudara. Itu namanya munafik. Atau percaya tapi tidak mau mengakui. Bapak Ibu Saudara, percaya tapi tidak mau mengakui. Ya. Siapa yang tahu isi hati orang, Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi yang disampaikan bahwa adalah apa yang disampaikan oleh Kristus, inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Ambillah, inilah tubuhku. Ini adalah undangan keselamatan untuk kita semua. Yesus sedang mengatakan bahwa inilah korban yang menggantikan dosamu. Inilah korban yang akan menyelamatkan engkau. Yaitu siapa? Yaitu Kristus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dialah korban yang sempurna itu. Dia menyerahkan seluruh hidupnya menjadi pengganti dan penebus dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itulah keselamatan adalah pemberian Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan diri kita sendiri.
tetapi kita menerima. Yesus mengatakan, ambillah, inilah tubuhku. Adakah tangan yang terbuka untuk mengambil? Adakah hati yang terbuka untuk menerima? Adakah tangan yang terbuka menerima dan hati yang terbuka menerima keselamatan itu? Terimalah Kristus, terimalah tubuh itu, maka kamu akan diselamatkan. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua, darah Yesus di sini dikatakan di dalam ayat 23, sesudah itu ia mengambil, sesudah ia memberikan roti dan mengatakan itulah tubuhnya. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu dan berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, darah Yesus yang menjadi darah perjanjian sebagai penebusan, sebagai pengampunan atas dosa orang yang percaya, atas dosa semua orang yang percaya kepadanya. Inilah yang mengikat kita Bapak Ibu Saudara antara kita yang percaya dengan Tuhan sebagai darah perjanjian. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu Saudara, inilah darah perjanjian, inilah yang mengikat kita. Darah yang dicurahkan inilah yang mengikat kita dengan Kristus, dengan Allah Bapak Ibu Saudara, dengan Bapa. Perjanjian darah Bapak Ibu Saudara. Sama ketika Abraham dan Allah mengadakan perjanjian. Ketika Allah menjumpai Abraham di dalam Kejadian pasal 15. Kemudian Allah berbicara kepada Abraham. Kemudian Abraham mengeluh. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi sebab aku tidak punya keturunan. Kemudian Allah berjanji. Tapi sebelum Allah berjanji, Allah mengatakan ambillah. Di dalam Kejadian 15 ayat 9 sampai 10 dikatakan, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita bisa melihat ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, maka ada yang dikorbankan Bapak Ibu Saudara. Itu ada disebut lembu betina, kambing betina, domba jantan. Kemudian itu dipotong 2 Bapak Ibu Saudara, dibagi 2. Kemudian Allah mengikat janji dengan Abraham. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah perjanjian Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita akhirnya kembali menjadi milik Allah. Menjadi milik kepunyaannya yang sudah ditebus ketika darah Kristus dicurahkan. Ini perjanjian Bapak Ibu Saudara, dan Allah adalah setia. Dia tidak akan pernah melanggar janjinya. Kalau kita melihat sebenarnya Bapak Ibu Saudara, inilah konsekuensi dosa ketika dikatakan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Inilah konsekuensi dosa Bapak Ibu Saudara. Konsekuensi dosa yang besar, harus ada yang dikorbankan. Harus ada darah yang dicurahkan. Dan hal yang patut kita syukuri adalah bahwa upah daripada dosa kita bukan kita yang menanggung, tetapi Kristuslah yang menanggung maut itu. Kristuslah yang mati bagi kita. Tubuhnya lah yang dicerai-beraikan. Kemudian darahnya lah yang dicurahkan untuk
Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu perlu kita syukuri, itulah kasih karunia. Kita yang tidak layak ini, tetapi kemudian Allah yang memberikannya bagi kita Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kita tahu sama-sama Bapak Ibu Saudara, nenek moyang kita bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin nenek kita percaya kepada Tuhan, tapi nenek kita belum tentu percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang telah mereka lakukan dulu itu kita warisi Bapak Ibu Saudara. Bahkan adat istiadatnya kita warisi. Yang tentunya kalau itu tidak sesuai dengan firman. Itu yang disebut cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ditebus oleh darah Kristus, oleh darah yang mahal itu. Dan inilah yang mengikat kita dengan Allah, sehingga kita memiliki perjanjian covenant dengan Allah. Darah perjanjian, darah covenant Bapak Ibu Saudara dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, undangan Yesus untuk minum cawan, undangan Yesus untuk minum cawan ini, itu juga bisa berbicara undangan untuk kita turut juga menderita. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya kalau kita dalami Bapak Ibu Saudara, di sini ada panggilan untuk kita menderita bersama seperti Kristus. Ketika kita hadir di dalam perjamuan itu, maka kita menjadi sama seperti Kristus. Kita makan tubuh itu, kemudian kita minum darah itu, kemudian Kristus menjadi hidup di dalam kita Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi anak-anak Allah. Nah, melalui ini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa ada panggilan untuk turut menderita seperti Kristus yang telah menderita. Kita yang telah menjadi percaya juga dipanggil untuk menjadi pemberita kabar keselamatan itu. Kita yang sudah menerima keselamatan itu Bapak Ibu Saudara juga dipanggil untuk membawa orang-orang di sekitar dan di sekeliling kita, membawa mereka kepada keselamatan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika engkau mengambil cawan, apa yang dimaksud cawan Bapak Ibu Saudara? Cawan penderitaan Bapak Ibu Saudara. Cawan penderitaan di mana darah Kristus akan dicurahkan, di mana dia akan mengalami penderitaan, penyiksaan Bapak Ibu Saudara. Dan itu diberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Di samping kita menerima keselamatan, tetapi menjadi tugas kita membawa keselamatan itu dan membawa orang-orang untuk menerima keselamatan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari Kristus telah menebus kita dengan kematiannya sehingga kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Sehingga kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita menjadi orang-orang merdeka. Kemudian kita diikatkan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan melalui darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Karena itu mari kita juga menjadi pribadi-pribadi yang membawa keselamatan itu kepada sekeliling kita. Mari lihat sekelilingmu, keluarga, tetangga, apakah mereka sudah selamat. Kemudian mari mulai menjadi saksi-saksi Kristus di lingkungan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman ini boleh menuntun kita kepada kebenaran
bahwa saya dan Bapak Ibu semua sudah ditebus oleh Tuhan oleh darahnya yang kudus, oleh darahnya yang mahal itu, oleh hidup Kristus. Oleh karena itu, terimalah, ambillah. Inilah tubuhku, inilah darahku, kata Yesus. Mari dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang terbuka, menyambut Yesus di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu mengajar kami Tuhan, bahwa Engkaulah korban yang sesungguhnya yang tidak bercacat celah. Engkau adalah Tuhan yang menjadi manusia. Engkaulah yang dikorbankan menggantikan dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami telah menerima kasih karunia. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau terus memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami. Roh Kudus Tuhan boleh Tuhan menjamah setiap hati kami, meneguhkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk setiap Tuhan umat-Mu yang mendengarkan firman ini, dimanapun berada. Tuhan, Roh-Mu melawat mereka. Engkau memberkati mereka. Engkau menyelamatkan mereka. Engkau membawa mereka Tuhan kepada jalan dan kehendak-Mu. Dan nama Tuhan dimuliakan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan menyerahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkatilah juga kota Batam. Berkati pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan. Presiden, wakil presiden, menteri, para kabinetnya Tuhan. Dan juga seluruhnya Bapa di surga, TNI Polri yang memimpin bangsa ini. Biarlah mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Dan memimpin dengan keadilan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami Tuhan, berkati bangsa ini, berkati kota Batam ya Tuhan. Secara ekonomi berkati Tuhan. Damai sejahtera Allah dicurahkan atas kota Batam dan juga bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa menyerahkan gereja-gereja-Mu dan umat-Mu, orang-orang percaya di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati senantiasa. Berkati Bapa di surga secara khusus GSJA di Indonesia. Berkati Tuhan untuk seluruh Tuhan pemimpin-pemimpin GSJA, baik BPP, BPD. Tuhan berkati baik di wilayah, Tuhan berkati mereka senantiasa. Kiranya mereka Tuhan Engkau pakai dengan melalui mereka Tuhan, gereja-Mu ini terus bertumbuh dan berkembang. Jiwa-jiwa terus dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa berkati seluruh umat-Mu. Dan kami berdoa Tuhan biarlah Engkau juga memberkati jemaat-Mu Tuhan, GSJA Bethesda maupun GSJA Anugerah. Tuhan berkati senantiasa. Dan kami berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap keluarga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan dan sediakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan menyerahkan secara khusus STT-IBC, biarlah Tuhan memberkati. Berkati hamba-Mu Ibu Sarah sebagai pimpinan. Tuhan Engkau Allah yang bekerja bagi hamba-Mu senantiasa. Berkati juga Tuhan buat seluruh Tuhan dosen, staf dan mahasiswa yang ada. Bahkan seluruh sponsor-sponsor Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan juga buat gereja-Mu GSJA Bethesda dan Anugerah. Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan yang ada. Gembala sidang Ibu Nomi Tuhan Engkau berkati. Dan biarlah Tuhan pulihkan senantiasa kesehatannya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, seluruh Tuhan yang terlibat pelayanan, staf yang ada Tuhan, bahkan mahasiswa yang terlibat, Tuhan berkati Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Dan kerinduan kami juga Tuhan untuk sebidang tanah, untuk pembangunan gereja Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang memberkati Bapa di surga. Engkau mengirimkan orang-orang untuk membantu kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah berkat Allah senantiasa dicurahkan atas gereja-Mu ini Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan di akhir persekutuan kami ini, biarlah kami semuanya yang telah mendengarkan dan beribadah kepada-Mu Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan, mengangkat tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menghiburkan kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita para saleh-salehnya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mengangkat pujian kita yang berkata, terima kasih Yesusku. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.